Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan masih di bab pertama, bab pendahuluan. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai grafik persamaan. Jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya agak kurang jelas ya, karena lagi hujan sehingga suaranya mungkin kurang begitu jelas terdengar. Nah, untuk grafik persamaan ini pada pokok bahasan kali ini kita akan diberikan langkah-langkah atau prosedur dalam penggambaran grafik. Jadi saya tuliskan dulu seperti apa prosedur penggambaran grafik ini. Berikut ini adalah prosedur penggambaran grafiknya. Yang pertama, dapatkan koordinat-koordinat dan beberapa titik yang memenuhi. Jadi koordinat-koordinat titiknya ini boleh kita tentukan, artinya sebarang titiknya. Kemudian loglah titik-titik tersebut pada bidang. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Nah, kita masuk langsung ke contohnya, bagaimana cara menggambar grafik. Nah, baik, kita masuk ke contohnya. Di sini saya ambil misalkan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3. Jadi kita akan menggambar grafik dari persamaan ini. Nah, untuk itu kita akan menggunakan prosedur 3 langkah yang telah kita bahas, yaitu langkah pertama, dapatkan koordinat-koordinat dan beberapa titik yang memenuhi persamaan. Ya, jadi titik-titik atau koordinat-koordinat yang bisa kita ambil itu sebenarnya sebarang ya. Jadi boleh titik mana saja. Tapi dalam hal ini saya mengambil perwakilan ya. Jadi 3 titik ya untuk bilangan negatif, kemudian saya ambil juga untuk titik 0 dan 3 titik lagi untuk perwakilan bilangan positif. Ya, jadi kita substitusi masing-masing titik ini ke dalam persamaan. Untuk X sama dengan min 3, berarti Y sama dengan min 3 pangkat 2 dikurang 3. Ini kita dapat min 3 berpangkat 2 adalah 9. 9 dikurang 3 adalah 6. Berarti di sini 6. Kemudian untuk titik min 2 dan min 1 sama saja. Ya, saya percepat saja videonya. Jadi min 2 itu kita dapat nilainya 1, dan untuk X sama dengan min 1 itu kita dapat nilainya adalah min 2. Nah, sekarang kita akan uji untuk atau menentukan titik Y untuk X sama dengan 0. Y sama dengan 0 berpangkat 2 dikurang 3. Ya, 0 berpangkat 2 adalah 0, kemudian dikurang 3 itu sama dengan min 3. Berarti di sini adalah min 3. Ya, sekarang saya ambil satu perwakilan lagi untuk X sama dengan untuk nilai-nilai X yang positif. Ya, misalkan saya ambil titik X sama dengan 1. Ya, berarti Y sama dengan 1 berpangkat 2 dikurang 3. 1 berpangkat 2, 1 dikurang 3. Berarti di sini min 2. Di sini min 2. Nah, demikian juga untuk nilai X sama dengan 2 dan nilai X sama dengan 3. Kita dapat nilainya untuk X sama dengan 2 adalah 1, dan untuk nilai Y untuk X sama dengan 3 adalah 6. Baik, sekarang kita lanjut ke prosedur atau langkah kedua. Jadi kita akan memplot titik-titik ini ya pada sumbu koordinat atau pada bidang. Nah, sekarang saya gambarkan terlebih dahulu sumbu koordinatnya, atau dalam hal ini koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan plot titik-titik ini ke sini. Untuk X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 6. Nah, perhatikan adik-adik, untuk sumbu Y-nya ya saya sengaja ambil skala 2, karena kalau saya tuliskan semua ini terlalu tinggi ke atas, jadi saya ambil skala 2.
Jadi kita langsung saja. Untuk X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 6. Ya. Lanjut, untuk X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 2. Ini untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 3. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Ini. Dan untuk X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 6. Setelah titik-titiknya diplot, kita ke langkah ketiga, yaitu menghubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Ya, jadi kita akan hubungkan titik-titik ini dengan sehingga menjadi sebuah kurva mulus. Jadi kurvanya seperti ini, atau grafiknya seperti ini. Di bukunya ini seperti ini prosedur atau langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama itu buatlah sebuah daftar nilai, ya. Kemudian langkah keduanya seperti ini plotnya. Nah, kalau di bukunya ini, ya, dia tidak memberikan skala, jadi langsung 1, 2, 3 sampai 6 dan seterusnya. Kemudian min 1, min 1, min 2 dan min 3. Oke. Nah, ini adalah langkah atau step kedua, plot titik-titik itu. Kemudian ini adalah langkah ketiganya, yang menghubungkan titik-titik itu dengan sebuah kurva mulus. Adik-adik, ya, kita telah mengetahui prosedur-prosedur untuk menggambar grafik suatu persamaan. Nah, mungkin prosedur itu agak cukup lambat atau agak cukup lama pengerjaannya, sehingga sangat baik jika kita bisa meringkas langkah-langkah kita. Untuk keperluan itu kita harus mengenali yang mana kurva-kurva atau grafik-grafik persamaan yang bisa disederhanakan. Misalnya, apakah kurvanya simetri atau tidak. Kalau misalnya kurvanya simetri, tentu kita bisa mengambil satu bagian saja. Mungkin ada di antara adik-adik yang pertama bertanya, simetri itu yang seperti apa? Nah, simetri itu artinya sama antara bagian kiri dengan bagian kanan. Kalau adik-adik lihat, ya, ini gambarnya kurang terlalu bagus, tapi kalau di bukunya tadi gambarnya itu cukup cukup menggambarkan kesimetrisan antara bagian kiri dengan bagian kanannya. Ya, jadi kurva ini adalah contoh kurva yang simetri. Jadi untuk mempermudah menggambar grafik, di sini kita diberikan istilah kesimetrisan garis. Jadi grafik atau garis yang simetri itu akan lebih mudah untuk digambarkan daripada yang tidak simetri. Jadi untuk itu kita perlu mengecek apakah suatu persamaan ini akan menghasilkan grafik yang simetri atau tidak. Nah, ciri-ciri dari ciri-ciri suatu persamaan itu memiliki grafik fungsi yang simetri. Ya, ini ada diberikan 3 ciri-cirinya. Ya. Jadi simetri terhadap sumbu Y jika penggantian X dengan min X memberikan persamaan yang setara. Ya, seperti contoh yang tadi kita gambar grafiknya, itu adalah contoh
grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Jadi kita ganti X dengan min X, misalkan di sini min X, kemudian dikuadratkan, ya hasilnya akan sama. Yang berikutnya adalah simetri terhadap sumbu X. Jika penggantian Y dengan min Y memberikan persamaan yang setara. Ya, contohnya adalah persamaan X sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Selanjutnya yang ketiga, simetri terhadap titik asal. Jika penggantian X dengan min X dan Y dengan min Y memberikan persamaan yang setara. Contoh persamaannya adalah Y sama dengan X berpangkat 3. Jadi misalnya seperti ini. Kalau X-nya saya ganti dengan min X, nah misalkan di sini X-nya itu sama dengan, misalkan saya ambil X-nya sama dengan 2 ya. Y sama dengan 8. Kalau X-nya saya ambil min 2, okay, berarti dalam hal ini X-nya adalah kita ganti dengan min X. Nah, Y-nya itu sama dengan min 8. Kalau X-nya saya ganti dengan min X, kita akan mendapatkan ini sama saja ya dengan min Y sama dengan min X berpangkat 3. Jadi min 8 itu sama dengan min 2 berpangkat 3. Kemudian 8 sama dengan 2 berpangkat 3. Seperti itu. Kita masuk ke contohnya. Kita perhatikan contoh yang di buku saja. Persamaannya adalah Y sama dengan X berpangkat 3. Ya. Titik-titiknya, titik-titik yang diambil ya, itu hanyalah titik-titik 0 dengan positif. Ya. Kenapa? Ya, karena kita mengetahui bahwa persamaan Y sama dengan X berpangkat 3 ya, itu akan memiliki grafik yang simetri terhadap titik asal, sehingga titik-titik yang diambil ya cukup yang positif dengan yang netral atau 0. Jadi kita tidak mengambil X yang nilainya negatif. Sebenarnya bisa saja, tapi supaya langkah kita tidak terlalu panjang ya, kita cuma mengambil yang positif dengan yang netralnya. Nah, untuk nilai X yang negatif ya, kita bisa sesuaikan dengan yang positif. Oke? Nah, misalkan seperti ini. Ya. Untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 8. Ya, kena 8. Kemudian untuk nilai-nilai negatifnya ya, anggaplah ditutup seperti ini. Kita akan menggambarkan atau mengambil titik yang merupakan cermin dari titik-titik yang positif. Ya, karena dia simetri terhadap titik asalnya. Oke. Jadi kalau misalnya X-nya min 1, ya Y-nya juga min 1. Kalau X-nya min 2, Y-nya min 8. Kalau X-nya min 3, Y-nya min 27. Ya, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik yang ada. Kita akan menjadi sedikit lebih sederhana karena kita tidak perlu ya menghitung nilai-nilai X yang negatif. Dengan mengetahui nilai Y dengan X yang positif, kita juga bisa langsung mengetahui nilai Y-nya untuk X yang negatif. Kita lanjut ke bagian terakhir ya, yaitu intercept. Intercept di sini kadang-kadang kita sebut dengan titik potong. Jadi intercept ini ada dua ya, ada intercept terhadap sumbu X atau titik potong terhadap sumbu X, dan intercept Y atau titik potong terhadap sumbu Y. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari intercept? Nah, intercept ini ya sama tadi seperti kesimetrisan grafik. Intercept ini sebenarnya kita pelajari untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik suatu persamaan. Nah, misalkan seperti ini.
Ya, ini ada contohnya, ada persamaan Y sama dengan X berpangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, kita langsung bisa melihat interceptnya ya. Nah, interceptnya di sini yang tidak ada elemen X-nya, ya berarti 0. Jadi, kita katakan titik potong terhadap sumbu Y, ya, titik potong terhadap sumbu Y adalah 6. Nah, jadi intercept Y, saya percepat dulu. Intercept Y itu sama dengan 6, ya, karena 6 ini adalah konstantanya atau tidak mengandung unsur-unsur X. Selanjutnya, kalau persamaan ini kita faktorkan, ya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Y sama dengan X ditambah 2 dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Sehingga kita mendapatkan 3 titik potong pada sumbu X atau 3 intercept X-nya. Nah, yaitu X sama dengan min 2, karena di sini positif maka interceptnya negatif. Kemudian X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, jadi 3 titik ini adalah intercept X dari persamaan ini. Kita masuk ke contohnya, gambar grafik Y kuadrat dikurang X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0 dengan memperlihatkan semua interceptnya. Nah, kalau contoh yang pertama tadi ya, kita sudah dipisahkan antara variabel Y dengan variabel X-nya. Artinya ini adalah bentuk persamaan eksplisit. Nah, sementara yang di sini itu dia tidak pisah antara variabel Y maupun variabel X-nya. Ya, jadi contoh persamaan ini adalah persamaan implisit. Nah, oleh karena itu untuk menentukan intercept X maupun intercept Y-nya, ya, jadi kita harus mensubstitusi nilai untuk Y sama dengan 0 dan juga nilai untuk X sama dengan 0. Ya. Jadi kita ambil Y sama dengan 0 ya. Untuk Y sama dengan 0, nah artinya titik potong terhadap sumbu X, artinya intercept X-nya ya. Saya tulisnya intercept X. Intercept X. Ya, diingat ya. Kalau intercept X artinya Y sama dengan 0. Oke. Nah, kalau intercept Y berarti X sama dengan 0. Perhatikan yang di atas adik-adik. Kita ke intercept Y dulu. Ya, intercept Y, X-nya sama dengan 0. Perhatikan, kalau X-nya saya ganti dengan 0, ya, saya dapat 6. Ya, intercept Y-nya sama dengan 6. Cocok ya. Sekarang kita ke intercept X. Kalau Y-nya saya ganti 0, ya, saya dapat intercept X-nya. Kalau Y-nya saya ganti 0, ya, di sini saya ganti 0. Saya ganti 0 di sini atau di sini saja seperti apa. Nah, ini saya ganti 0. Nah, ini bisa saya faktorkan seperti ini. Ya, masih ingat pengaturannya. Sama dengan ini. Sehingga nilai-nilai X sama dengan min 2, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 adalah faktornya. Faktornya dalam hal ini adalah intercept untuk X-nya. Ya, konsep yang sama akan kita terapkan di sini. Sekarang untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 sehingga kita dapat yang min X dikurang 6 sama dengan 0. Artinya X sama dengan ya, min 6. Selanjutnya untuk X sama dengan 0 atau intercept Y-nya, ya, dan X-nya dengan 0 kita dapat Y kuadrat ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Ya, kita dapat di sini. Nah, di sini Y
saya faktorkan sehingga saya dapat seperti ini. Jadi nilai-nilai intercept atau intercept Y-nya adalah ya Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Adik-adik, ini adalah kurva dari persamaan pada contoh kedua. Ini persamaannya Y kuadrat, saya dekatkan ya, Y kuadrat dikurang X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, tadi kita katakan intercept X-nya ya, atau titik potongnya terhadap sumbu X adalah min 6. Ini dia min 6. Oke. Kemudian intercept Y-nya atau titik potongnya terhadap sumbu Y adalah min 3. Ini min 3 dengan 2. Ya. Jadi kita bisa langsung dapat titik potongnya, ada 3 titik potong. Nah, oke. Nah, kita bisa langsung menggambarkan grafiknya dengan menghubungkan 3 titik ini. Sebenarnya ini masih kurang tepat ya. Akan lebih tepat lagi jika adik-adik mengambil 1 atau 2 titik lagi. Oke. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya secara tepat. Ini adalah contoh grafik dasar. Ya, ini adalah grafik dasar kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kurvanya atau persamaannya seperti ini, maka kurvanya seperti ini atau grafiknya seperti ini. Ya, dia seperti U. Betul? Kemudian kalau persamaannya seperti ini, ya, dia sama dengan min X kuadrat, ya, grafiknya itu akan seperti U terbalik. Min X kuadrat di sini ya. Kemudian kalau misalnya persamaannya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya itu lebih besar 0. Oke. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, bedakan dengan yang tadi, dia ini simetrinya itu dia di titik 0. Kalau ini dia tidak di titik 0 simetrinya. Oke. Dia adalah seperti U terbalik, tapi simetrinya tidak di titik 0 atau grafiknya tidak melewati titik 0,0. Ya, kemudian yang lainnya ini kalau grafiknya itu atau persamaannya itu Y sama dengan X berpangkat 3. Ini X berpangkat 3. Nah, ini grafiknya seperti ini. Dia simetri terhadap titik asal. Kemudian kalau persamaannya Y sama dengan min X berpangkat 3, kalau tadi ini Y sama dengan X berpangkat 3, ini Y sama dengan min X berpangkat 3. Ya, grafiknya mirip tadi tapi bentuknya dibalik. Kemudian kalau persamaannya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D, saya ulang, ini kurang jelas tulisannya. Y sama dengan AX berpangkat 3 tambah BX berpangkat 2 ditambah CX ditambah D, ya, dimana A-nya itu lebih besar 0, kurvanya seperti ini. Ya, dia tidak melewati titik 0,0. Ya, perhatikan mirip tadi dengan yang ini ya. Kalau yang ini dia melewati titik 0,0. Kalau yang ini dia tidak melewati titik 0,0. Ini mudah-mudahan bisa jelas gambarnya. Kemudian grafik berikutnya ini adalah grafik X sama dengan Y kuadrat. Nah, dia adalah mirip dengan grafik U tadi, tapi dia adalah U yang terbuka ke kanan. Oke. U miring yang terbuka ke kanan. Nah, kalau Y-nya sama dengan akar X, ya, dia seperti ini. Dia sebenarnya bentuknya U yang terbuka ke kanan tapi tidak jadi. Ya,
setengahnya saja yang kita ambil. Oke. Nah, kalau persamaannya X sama dengan Y pangkat 3 atau Y sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, diingat baik-baik ya, ini tadi ada 12 Sarah 11 ya, 11 grafik dasar kuadrat dan kubik. Ini enggak jelas. Ya, jadi diingat saja ada 11 tadi grafik-grafik dasar kuadrat dan kubik.